Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Pada kali ini kita ketemu lagi dalam channel Samsul Alung. Kita akan membahas mengenai mencari konten yang bagus, yang terbaik, yang mudah dimengerti oleh para viewers. Teman-teman sekalian, berbicara tentang konten yang bagus tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Sepengetahuan saya dan sejauh pengalaman saya yang sudah saya lakukan selama ini, konten yang bagus itu syarat pertamanya itu adalah walaupun kecil tapi tetap berfaedah, receh tapi bermanfaat ya. Itu banyak dikemukakan oleh senior-senior YouTuber yang telah berlalu ya. Kalau kita itu membuat konten, usahakan konten itu bermanfaat walaupun manfaatnya kecil ya, daripada konten yang mewah tapi tidak ada manfaatnya. Misalnya begini, dalam prakteknya saya dulu itu membuat sebuah video tentang cara memperbaiki tas ya, cara memperbaiki tas. Nah, itu receh, cara memperbaiki resleting tas gitu. Kelihatannya receh tapi ternyata bermanfaat. Itu salah satu contoh ya. Kemudian ada lagi teman kita itu menyampaikan konten yang memperbaiki sepeda motor gitu kan. Receh tapi bermanfaat. Daripada kita membuat konten yang mewah, wah gitu ya. Misalnya soal memancing gitu, memancing. Itu contoh konkretnya adalah yang terbaik adalah Mas Gondrong Labanan. Dia memancingnya pakai bambu, sederhana gitu ya. Tetapi viewersnya jutaan. Daripada kita mancing dengan joran harga jutaan, tapi yang nonton cuma ratusan gitu ya. Atau bahkan untuk mendapatkan konten pergi ke laut lepas dengan risiko menantang maut, sementara yang nonton cuma 20 orang gitu ya. Nah, itu artinya konten mewah tapi tidak begitu diperhatikan oleh para viewers. Lebih baik kita itu membuat konten yang receh tapi bermanfaat ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, konten kita itu haruslah temanya bahan pokok ya. Pernah juga saya sampaikan. Konten bahan pokok itu konten yang selalu dibutuhkan oleh para segmen pasar atau penonton yang betul-betul banyak yang akan melihat gitu ya. Target dan ibarat kita menjual produk itu segmen pasarnya luas gitu, seperti menjual beras gitu. Nah, kalau dalam YouTube itu kita harus merambah ke konten-konten yang dibutuhkan oleh para YouTuber sendiri dan kemudian juga dibutuhkan oleh masyarakat umum. Yang pertama kali kita harus mencari konten yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dulu yang pertama. Itu syarat. Yang kedua untuk membuat konten kita bagus ya. Yang dibutuhkan masyarakat itu misalnya kuliner. Saya rasa soal kuliner itu adalah nomor satu ya, karena konten kuliner itu bisa saja berupa mukbang dan lain-lain itu bagus ya, tapi ya harus yang betul-betul kita jelaskan secara terperinci resepnya apa gitu. Membuat menu masakan itu atau kuliner itu sudah terbukti oleh channel-channel yang dikembangkan oleh ibu rumah tangga yang pendapatannya luar biasa, jutaan per bulan, puluhan juta per bulan ya. Kenapa? Karena itu memang bahan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian konten pokok lainnya ya jelas tiga komponen: sandang, papan, dan pangan ya. Nah, sandang itu baju pakaian, papan itu ya bangunan, properti ya. Kemudian pangan itu udah jelas ya, makanan ya, kuliner tadi. Nah, ada lagi pergeseran nilai di saat ini. Kita itu selalu mencari ke konten-konten tentang handphone, karena handphone sudah merupakan kebutuhan pokok ya. Kita mereview handphone misalnya kan, yang bisa dijadikan untuk seorang YouTuber dengan harga murah meriah, itu viewersnya mudah-mudahan bisa meledak gitu. Nah, itu dia. Yang ketiga syaratnya untuk konten yang bagus itu adalah konten yang sedang hangat atau viral ya. Konten yang sedang hangat atau viral. Memang bagi yang belum dimonetisasi itu susah karena nanti kena copyright gitu misalnya kan. Kita mengcopy konten yang lagi viral itu
berbahaya juga, berisiko juga sih. Namun di balik risiko itu biasanya ada keuntungan yang besar. Nah, usahakan konten yang viral itu tidak kena copyright misalnya. Nah, contoh yang lain adalah yang bisa viral itu adalah konten-konten yang mengarah kepada berita ya. Nah, ini dia. Berita-berita yang sedang viral. Tapi hati-hati, jangan sekali-sekali menjiplak produk orang lain atau video orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah evergreen. Evergreen artinya konten kita itu bisa dicari, dibutuhkan sepanjang masa ya. Konten yang kira-kira laku atau tahannya lama gitu. Nah, itu namanya evergreen. Ya, konten yang itu syarat yang keempat. Kemudian yang kelima itu kita dalam membuat konten adalah carilah konten-konten yang berupa pendidikan ya. Pendidikan itu rame, banyak gitu ya. Biar pendidikan formal, pelajaran anak SD, SMP gitu kan, SMU. Nah, bisa juga kita merambah ke dunia programmer atau ilmu-ilmu komputer. Nah, itu ilmu yang sangat dibutuhkan sampai saat ini ya. Nah, 5 itu dulu syarat untuk mendapatkan konten yang bagus. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.